Bab 427 Amandemen. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat unggah lebih banyak. Arthur Leywn. Penjara bawah tanah menjadi lebih gelap dan lebih labirin saat kami melanjutkan. Mayat binatang mana berserakan di aula, sisa-sisa tubuh mereka yang rusak menjadi bukti kekuatan luar biasa Titan. Mayat semakin besar saat kami masuk lebih dalam ke dalam terowongan, dan penjara bawah tanah menjadi tidak lebih dari dinding rusak yang penuh dengan sarang mentah yang digali. Saat Avier memimpin, aku mencoba untuk memulai percakapan dengan Evanscir, tetapi dia hanya menyarankan aku menyimpan pertanyaan aku untuk pertanyaan yang lebih siap untuk menjawabnya. Jalan kami membawa kami melewati ruang bawah tanah tingkat kedua. Kami melewati sebuah ruangan yang lebarnya setidaknya 100 kaki dan tingginya setengah dengan lusinan penyok yang dicakar di dinding. Tumpukan mayat manabis yang menjulang memenuhi bagian tengah ruangan, termasuk satu yang beberapa kali lebih besar dari yang lain. Bentuknya serupa, tetapi dengan tonjolan aneh yang menonjol di bawah perutnya, beberapa di antaranya patah, dan panas yang membara terperangkap di ketiga tanduknya, yang bersinar seperti bara. Momok Kaisar, kata Avier, memperhatikan arah pandanganku. Binatang mana yang layak diburu, bahkan untuk Asura? Evanscir mendengus, tetapi terdengar senang dengan dirinya sendiri ketika dia berkata, aku telah membunuh kaisar penjara bawah tanah ini lebih sering daripada yang ingin kupikirkan, tetapi itu selalu merupakan pertempuran yang layak untuk diceritakan kembali. Dari ruangan ini, jaraknya tidak jauh dari tujuan kami, sepasang pintu besar kedua, kayu hitam yang diukir dengan gambar burung besar, sayapnya terbentang lebar. Ukiran itu disisipkan dengan semacam logam yang menangkap sedikit cahaya dan berkedip dengan kemilau oranye redup. Tanaman merambat-merambat turun dari celah di langit-langit untuk membingkai pintu dengan dedaunan jingga sewarna api musim gugur. Evanscir pergi ke depan. Tongkat batu kemerahan yang tinggi tumbuh di tinjunya, yang dia benturkan ke tanah. Pintu terayun terbuka, memperlihatkan ruangan seluas 20 kaki persegi dan satu set pintu tertutup yang lebih sederhana. Rekan binatangnya mengambil posisi di ceruk di satu sisi ruangan sementara Evanscir mendorong pintu bagian dalam. Mereka akan menunggu di aula, katanya kepada Avier, yang mengangguk penuh penghargaan dan melewatinya. Aku melakukan hal yang sama, ingin tahu siapa, mereka, itu dan di mana tempat ini, tetapi menahan pertanyaan aku. Evanscir tidak melihat kami pergi, tetapi menutup pintu di belakang kami dan kembali melakukan apapun tugasnya. Apakah ini semacam benteng asuran? Tanyaku pelan. Kisah Avier berdesir gelisah sebelum dia berhenti, berbalik untuk menatapku. Pintu-pintu itu belum dibuka untuk manusia, elf, atau kurcaci sejak diukir dari kayu arang pertama hingga matang di bis Glades. Meskipun kamu telah diundang, masih harus dilihat apakah kehadiran kamu disambut. Rahmat seorang raja akan lebih cocok untukmu di sini daripada fisik naga. Tanpa menunggu jawaban, dia terus menyusuri lorong. Alih-alih batu gelap dan kasar dari ruang bawah tanah, lorong interior ini adalah marmer abu-abu hangat bertabur tempat lilin perak yang darinya api kecil berwarna oranye menyala. Lebih banyak tanaman rambat tumbuh di sepanjang dinding dan langit-langit yang melengkung, menambah udara tanah pedesaan dan aroma musim gugur yang manis yang membuatnya mudah lupa bahwa kami berada jauh di bawah tanah. Koridor pendek membuka ke balkon yang menjorok keluar dari dinding ruangan yang sangat besar. Aku ternganga melihat taman yang lebih besar dari istana kerajaan manapun, warna-warni liar lengkap dengan pohon-pohon tinggi berwarna perak yang diselimuti daun jingga cerah. Beberapa bola dunia melayang di dekat atap taman, memancarkan cahaya menyenangkan yang terasa seperti matahari musim panas yang lembut di kulitku. Kupikir para kurcaci melakukan pekerjaan yang baik dengan membuat gua mereka nyaman, tapi ini, Regis bersiul teredam. Ini lebih mirip Epeotus daripada Dicaten. Kepala Avier terayun-ayun di ujung leher reptilnya yang panjang. Memang, dalam beberapa hal memang demikian. Pohon arang, tumbuhan, orang-orang yang kamu lihat di sini, semuanya adalah sisa-sisa Epeotus. Beberapa orang bersantai atau berjalan di sekitar taman, mengobrol atau hanya duduk dengan wajah menghadap ke artefak pencahayaan. Nuansa serasi mereka dari rambut merah menyala atau hitam berasap dan abu-abu dan mata oranye cerah mereka menandai mereka sebagai anggota ras Phoenix. Mata itu mulai mengarah ke atas ke arah kami karena semakin banyak burung Phoenix yang menyadari kehadiran kami. Beberapa hanya menonton dengan rasa ingin tahu, tetapi yang lain meninggalkan waktu luang mereka dan segera keluar dari taman. Tidak kusangka aku akan melihat burung yang kurang ramah daripada burung hantu pemandu wisata kami di sini, Regis berkomunikasi dalam hati. Aku menyunggingkan senyum. Ambil kembali kursimu di punggungku, gerutu Avier, seolah mendengar pikiran rekanku. Kami akan terbang dari sini. Alisku terangkat memikirkan gagasan terbang melalui ruang bawah tanah, tapi aku melakukan apa yang dia sarankan setelah Regis terselip dengan aman di dalam diriku. Avier melangkah ringan dari tepi balkon, dan kami melayang di atas taman. Para Asura yang masih tersisa di sana menyaksikan kami pergi dengan rasa ingin tahu yang memprihatinkan. Kami terbang di antara dua pohon, lalu turun ke pintu masuk terowongan yang menganga. Terowongan ini jauh lebih polos daripada yang pernah kulihat sebelumnya, hanya pualam kosong yang ditutupi garis-garis hitam pekat seperti bekas hangus. Terowongan terbelah, dan Avier membelok ke kanan, lalu kembali ke kiri, tempat terowongan kami bergabung dengan yang lain.
Lorong itu tiba-tiba berakhir, terbuka tinggi ke ruangan lain yang sangat besar. Kesan pertama aku adalah sebuah teater, dengan beberapa tingkat balkon menghadap ke bawah pada platform pusat, tetapi aku tidak dapat langsung melihat cara untuk menavigasi ke sana. Seperti kamar-kamar lain yang pernah kulihat, bangunan batunya sebagian besar terbuat dari marmer abu-abu, tetapi tiang-tiang kayu hitam menopang balkon, di sekelilingnya tumbuh lebih banyak tanaman merambat, dibatasi dengan daun-daun musim gugur yang berwarna-warni. Sebuah meja bundar besar saat ini terletak di platform pusat, di sekelilingnya duduk 4 orang, 2 di antaranya aku kenal dengan baik dan 1 sudah bisa aku tebak, tetapi yang keempat adalah orang asing dan agak tidak pada tempatnya. Avier mengitari ruang sekali, lalu mendarat dengan lembut. Ketika aku meluncur ke tanah, dia berubah kembali menjadi burung hantu dan terbang ke balkon terdekat, bertengger di pagar dan mengawasi kami dengan matanya yang terlalu besar. Keempat sosok itu berdiri dari tempat duduk mereka di sekitar meja, memperhatikan pendekatan kami. Aldir paling dekat denganku. Dia telah meninggalkan seragam gaya militernya yang berat untuk tunik santai dan celana olahraga ringan, dan rambut putih panjangnya menutupi satu bahu, tetapi sebaliknya dia tampak tidak berubah. Mata ungu cerah di dahinya memperhatikanku tanpa emosi, sementara matanya yang biasa tetap tertutup. Uren kain berdiri di sebelah kirinya, terbungkus jubah putih bernoda jelaga dan tampak tidak pada tempatnya di aula besar. Seperti Aldir, dia terlihat sama seperti saat aku berlatih dengannya di Epeotus, kotor, lelah, dan hampir tidak terawat. Satu-satunya hal yang menonjol adalah sehelai bulu oranye cerah di rambutnya dan cara tatapannya yang jeli tampak menembus ke dalam dadaku sampai ke intiku. Tapi bukan Aldir maupun Gelatik yang berbicara lebih dulu. Seorang pria jangkung dengan tubuh atletis yang anggun melangkah melewati Aldir. Dia mengenakan jubah emas yang disulam dengan bulu bergaya dan api di atas tunik sutra berwarna krem dan celana gelap. Tangannya dimasukkan ke dalam jubah, disatukan di pinggang dengan ikat pinggang berwarna gelap. Tanda-tanda seperti bulu batang bersinar seperti batu bara di sisi wajahnya, yang memiliki aura awet muda yang sama dengan Kezes, tetapi di mana Lord Indrat hanya bisa tampil tenang dan sombong, wajah berkerut tajam pria ini menyampaikan rasa kebijaksanaan dan kebijaksanaan yang tak terbantahkan. Rasa ingin tahu. Dia tersenyum, tetapi ada sesuatu yang rumit tentang ekspresi sederhana itu. Mungkin karena matanya berkobar seperti 2 matahari yang ditangkap. Arthur Lewin, putra Elis dan Reynold Lewin, Ikatan Sylvie Indrat, reinkarnasi jiwa Raja Bumi, Grey. Pria itu melepaskan satu tangan dari ikat pinggangnya dan menyisir rambut jingga liarnya dengan jari-jarinya. Aku Mordain, Phoenix dari klan Asklepios. Selamat datang di pos Gizi. Aku memutar lidahku ke gigiku, mempertimbangkan kata-kataku. Terima kasih atas sambutan yang baik. Aku menyadari bahwa mengizinkan aku untuk datang ke sini pasti merupakan keputusan yang dipertimbangkan dengan hati-hati, tetapi aku harus bertanya. Apakah aku di sini atas permintaan Aldir atau kamu? Memang, butuh beberapa keyakinan dari pihak Aldir dan Gelatik agar aku mengundang kamu ke sini, jawab Mordain tanpa ragu. Sebenarnya, mataku telah berpaling dari duniamu untuk waktu yang sangat lama. Kecuali, dia berhenti, dan beberapa emosi yang tidak dapat aku identifikasi melewati wajahnya, tetapi surut dengan cepat. Aku menemukan diri aku cukup terkejut, kemudian, ketika mereka menoleh dan menunjukkan kamu. Tetapi aku tidak langsung yakin bahwa bertemu dengan kamu secara langsung sepadan dengan risikonya. Meskipun hal sopan yang harus dilakukan adalah menukar beberapa basa-basi menyelidik untuk mendekati tujuan sebenarnya dari percakapan, aku tidak berpikir Mordain atau aku memiliki kesabaran atau minat dalam permainan semacam itu. Apakah kamu berencana membantu kami melawan klan Fritra? Atau bahkan Epeotus, jika itu yang terjadi? Langsung ke intinya, dan pertanyaan yang valid. Mordain mundur selangkah, menunjuk ke meja. Tolong, bergabunglah dengan kami. Banyak yang harus didiskusikan. Saat Mordain kembali ke tempat duduknya, aku menatap mata Aldir. Dia memalingkan muka saat dia duduk di kursinya sendiri. Bergerak di sekelilingnya, aku mengambil tempat duduk di sebelah Uren, yang menggigit bibirnya saat dia menatapku dengan penuh spekulasi, melirik Mordain, lalu mencondongkan tubuh ke arahku dengan antisipasi yang nyaris tidak tersembunyi. Jadi, di mana senjatanya? Aku bisa merasakan energi aklorit di dalam dirimu, tapi... Memberi Regis dorongan, aku memaksanya keluar dari tubuhku. Api ungu menyelimuti tepi bayanganku saat Regis bermanifestasi, rahangnya kendur sejenak karena terkejut. Manifestasi sadar, Gelatik bergumam, mencondongkan tubuh ke depan untuk melihat lebih baik. Dan bentuk yang unik. Aku perlu diberitahu segalanya, tentu saja, tentang keadaan kamu saat senjata terwujud, dan masukan sebelum manifestasi. Ciri-ciri kepribadian adalah kepentingan utama saat mengevaluasi senjata sadar, tetapi kekuatan yang diperoleh juga penting, tentu saja. Petik 2. Gelatik terdiam, matanya melesat cepat, dan aku bisa membayangkan dia secara mental membuat katalog semua pemikiran ini. Sapa penciptamu, Regis, kataku sambil menahan tawa. Regis berkedip, memeriksa Gelatik. Nyala api di surainya masih ada. Ayah. Alis Gelatik berkerut, dan dia mengerutkan kening ke arahku. Apakah senjata ini baru saja? Jadi, kamu orang yang membuatku, iya. Kami benar-benar perlu bicara, lanjut Regis, nadanya berubah.
Aku ingin mengajukan keluhan. Menjadi hidup itu hebat, dan aku tidak keberatan bahkan menjadi senjata. Aku benar-benar badas, tetapi apakah aku benar-benar harus datang dalam satu kotak dengan lava burn Barbie? Apakah kamu tahu apa yang telah dilakukan orang ini kepada aku? Gelatik tampak benar-benar bingung saat dia memandang kosong antara Regis dan aku. Mordain berdeham. Sepertinya kalian berdua punya banyak hal untuk didiskusikan. Dengan izin Arthur, mungkin kamu bisa melanjutkan percakapan ini di tempat lain, setidaknya untuk saat ini. Kau tahu betapa aku sangat menyukai pertemuan bisnis kecil yang berbau politik dan canggung secara sosial ini, tapi aku bersedia berkorban untuk hadir jika kau lebih suka aku mengobrol dengan orang tua gila ini. Pergi, tapi buka matamu, aku mengirim kembali. Aku ingin tahu apapun yang dapat kamu temukan tentang tempat ini. Kursi gelatik melayang menjauh dari meja, dan aku menyadari dia sedang duduk di atas sebuah sihir batu. Sudah berbicara dengan bersemangat, dia melayang ke salah satu dari beberapa pintu masuk yang lebih rendah ke kamar, Regis berjalan di sampingnya. Setelah melihat mereka pergi, aku mengembalikan perhatianku ke Mordain, tapi meja di antara kamilah yang menarik perhatianku. Permukaannya telah diukir dengan detail yang sangat indah, menghidupkan pemandangan kota yang indah. Itu adalah kota yang aku kenal. Zoroa, kataku, menelusuri garis atap sebuah bangunan yang mungkin merupakan ruang sidang yang pernah kulihat dalam sidang jin terakhir. Mordain menghela napas tajam, dan tatapannya yang berapi-api beralih ke orang keempat di meja, yang masih belum diperkenalkan. Pria itu berbahu lebar dan berdada bidang, bertubuh lebih lebar dari Aldir dan jauh lebih besar dari Mordain, tetapi lebih pendek. Wajahnya lebar, dengan fitur lembut namun tampan, dan dia memiliki rambut oranye yang sama dengan kebanyakan burung phoenix lainnya, kecuali sedikit lebih gelap, dan dengan semburat asap yang bersinar ungu saat dia bergerak dan cahaya menangkapnya. Namun, matanya paling menonjol, yang satu berwarna oranye cerah, seperti melihat ke dalam kaldera gunung berapi aktif, sedangkan yang lainnya berwarna biru glasial, begitu terang dan jernih hingga hampir putih. Kota itu, dan namanya, telah lama hilang, kata Mordain, mengalihkan perhatianku kembali padanya. Meja ini memang peninggalan dari saat kota itu masih berdiri. Aku membayangkan Lady Sai Arem, jin wanita yang duduk di seberang meja ini, aku yakin, dari keses dalam penglihatanku, dan bertanya-tanya apa hubungan antara adegan itu dan tempat ini. Tapi aku harus mengesampingkan keingintahuanku, karena aku datang bukan untuk belajar tentang Mordain, atau bahkan jin. Ini semua menarik, tapi aku merasa harus membahas alasan aku datang ke sini, kataku, memusatkan perhatian pada Aldir. Aku tahu apa yang aku lihat dengan mata kepala sendiri, dan aku tahu apa yang dikatakan Keses kepada aku, dan menawari aku. Aku ingin mendengar kamu menjawab atas kejahatan kamu. Mordain mengangkat tangan, tidak diragukan lagi bersiap untuk menyela beberapa keluhan, tetapi Aldir menghentikannya dengan sedikit menggelengkan kepalanya. Itu adil. Lagi pula, Arthur ada di sana, saat aku menggunakan teknik pelahap dunia, mataku sedikit melebar. Aku merasakan kehadiranmu, meskipun aku tidak menyadari itu adalah kamu saat itu. Aku menelan ludah saat aku mengingat momen itu, pandanganku terbang dari Alakria ke Elenoir, di mana aku menyaksikan Winsome melawan Nico dan Tessia, sudah berubah menjadi Vessel Cecilia, meskipun aku tidak mengetahuinya, dan Aldir menghancurkan negara yang kusebut rumah selama separuh masa mudaku, nyaris membunuh adik perempuanku dalam prosesnya. Aldir terus berbicara, tapi aku tidak menyela saat dia menjelaskan apa yang terjadi setelah itu, bagaimana dia mulai meragukan tujuannya dan kepemimpinan Keses, diusir dari klan Teestes atas permintaannya sendiri, dan berperang melawan tentara yang dia latih sendiri. Dia mengambil sebuah kotak kecil dari artefak dimensi tersembunyi dan meletakkannya di atas meja di depanku. Awalnya aku berpikir untuk segera datang kepada kamu dan menawarkan untuk membantu merebut kembali di Caten, tetapi aku tidak yakin kamu akan menerimanya, dan memahami dengan sangat baik bagaimana orang-orang kamu akan memandang aku, seperti monster. Uren setuju, jadi kami menunggu waktu kami, mengambil tempat tinggal sementara di kastil terbang di atas bis Glades, karena pasukan di Caten belum mencoba merebutnya kembali. Aku segera menyadarinya, selam Mordain. Keamanan kami sangat bergantung pada mengetahui kapan ada Asura lain. Tapi itu membantu karena sumber aku di Epeotus membuat aku sadar akan situasi dengan Aldir, jadi aku sudah waspada. Mordain menyambut kami ke dunia yang telah dia ciptakan untuk rakyatnya, jadi aku telah menunggu waktu yang tepat untuk bertemu dengan kamu, Aldir mengakhiri. Sepanjang penjelasannya, dia berbicara dengan efisiensi dingin seorang prajurit yang menyampaikan pesan penting. Clerical dan absen dari emosi apapun. Apakah kamu tidak menyesal? Tanyaku, kata-katanya mentah di tenggorokanku. Aldir hanya menyenggol kotak itu sedikit lebih dekat denganku. Aku membawakanmu token kecil ini. Aku hampir membenturkan kotak itu dari meja hingga pecah di lantai, tapi aku menahan diri. Sebaliknya, aku sengaja mengangkat tutup kotak itu. Itu penuh dengan bumi yang gelap dan harum. Tanah dari lereng Gunung Geolus, kata Aldir dengan kaku. Aku berharap, mungkin, ini dapat membantu menebus kesalahan dengan menghapus sebagian kecil dari kehancuran yang telah aku sebabkan. Perlahan, aku menutup-tutupnya. Bisakah aku menumbuhkan kembali nyawa yang kau ambil di sana, Aldir? Aldir tidak berpaling dariku. Kedua matanya yang normal dan sangat manusiawi terbuka dan bertemu denganku.
Pohon bukanlah budaya atau peradaban. Hutan tidak akan mengembalikan elf dari ambang kepunahan. Suaraku menjadi tajam saat aku berbicara, rahangku menegang karena marah. Keses ingin aku membunuhmu, kau tahu. Mengatakan itu akan membawa keadilan bagi kedua orang kita. Bahkan jika aku memilih untuk tidak melakukannya, dia melarangku bersekutu denganmu. Sebagai imbalan untuk membagikan pengetahuan aku tentang Aether, dia akan membantu kami melindungi Dicaten dari Agrona, sebuah kesepakatan yang membahayakan kelangsungan hidup kamu. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Tinju gemuk menggedor meja, membuat kotak berisi tanah itu melompat. Kami semua berbalik menghadap Asura muda dengan mata oranye dan biru. Kamu datang ke sini dan membuat ancaman. Dia menggeram dengan suara yang dalam dan basi yang bergetar di dadaku. Jenderal Aldir telah damai, Cul, kata Mordain, perlahan menurunkan tangannya dengan sikap tenang. Arthur memiliki hak untuk mengungkapkan pikirannya, dan kami akan mendengarkan. Meskipun harus aku akui, aku bingung dengan gagasan Lord Indrat mengirim naga ke Dicaten. Bahkan jika dia menjunjung tinggi kesepakatan kamu, yang mungkin saja dia lakukan jika imbalannya benar-benar pengetahuan aeterik, itu berarti dia sudah memiliki prajurit setia yang siap menyerang ketika kamu tidak lagi berguna baginya. Aku terus menatap Cul lebih lama, lalu berbicara kepada Mordain. Maksudmu, kehadiran pasukan Indrat akan membuat Heart berisiko ditemukan. Itu akan terjadi, jika itu yang terjadi, Mordain setuju secara damai, tetapi hal-hal yang berada di luar pengetahuan kamu sedang berkembang. Dengan warisan, aku memusatkan perhatian padanya, merinding di sekujur tubuhku saat menyebut warisan. Agrona telah lama menahan salah satu orang aku sebagai tahanan. Aku bisa merasakan sebagian dari apa yang dia alami, dan baru-baru ini dia dieksekusi. Matanya beralih ke Cul, hampir terlalu cepat untuk melihat. Legasi menyerap semua mananya, membunuhnya. Cul tiba-tiba berdiri, membuat kursinya terhempas ke belakang. Dan tetap saja kamu menolak bergerak melawan Agrona. Dia berteriak, suaranya menggelegar seperti meriam. Kami berduka atas kehilangan ibumu sejak lama, kata Mordain, suaranya lembut dan penuh keputusasaan yang terkendali. Bagaimana denganmu, orang asing? Tuntut Cul, meletakkan kedua tangan di atas meja dan mencondongkan tubuh ke arahku. Apakah kamu takut untuk melawan Virtra? Apakah kamu akan menyembunyikan bangsa kamu di bawah sayap naga dan memasukkan kepala kamu ke dalam pasir? Maafkan dia, kata Mordain sambil menatap Asura muda itu dengan tegas. Lady Dawn dipenjara saat Cul masih kecil. Dia akan melihat kami terbang ke pertempuran, menghujani Taegrin Cailum sebagai pembalasan. Apakah ada orang lain sepertimu? Tanyaku pada Cul, yang sangat ingin meninggalkan tempat persembunyianmu dan berperang ke Agrona. Dia menyilangkan lengan berototnya dan memalingkan kepalanya ke samping, memalingkan muka. Tidak, kamu akan menemukan bahwa orang-orang di sini lebih memilih untuk menjalani hidup mereka dengan berjalan-jalan di taman dan lupa bahwa mereka pernah menjadi pemburu terkuat di Epeotus. Mordain berdiri. Aku pikir mungkin dia akan menegur Cul, tetapi dia malah memberi aku senyum cerah. Jadi, sebuah peluang muncul dengan sendirinya. Arthur, kamu belum memintanya, tapi kamu ingin bantuanku dalam pertempuran ini. Cul, kamu ingin pergi dan membawa pertarunganmu ke klan Fritra. Aku segera melihat kemana dia pergi dengan ini. Sungguh menakjubkan, caramu Asura memutarbalikkan berbagai hal untuk mencoba dan membuat apa yang baik untukmu terdengar seperti hal terbaik untuk orang lain juga. Sepertinya kamu hanya menjebak aku untuk mengasuh seorang Asura yang sedang menguji kesabaran kamu. Mata Cul yang tidak cocok melotot, dan dia mengarahkan jarinya yang tebal ke arah Mordain. Kau tahu bukan itu yang kumaksud. Aku ingin kita, selain itu, peluang apa yang dimiliki oleh yang lebih rendah ini melawan Fritra, itu akan sia-sia, dia bahkan mungkin tidak bisa bertarung. Aku mengangkat alis, memandangnya secara pasif. Berapa banyak pertempuran yang telah kamu menangkan, Asura? Mungkin Spar, usul Mordain, menyelipkan tangannya ke ikat pinggangnya. Kesempatan untuk menguji kekuatan dan kelayakan satu sama lain. Cul mencibir. Baik oleh aku, jawab aku, ingin melepaskan beberapa frustrasi yang terpendam. Mordain memberi isyarat agar kami menyingkir. Dengan lambaian tangannya, meja itu ditarik ke dalam batu seperti tenggelam dalam pasir apung. Anglo menyala dengan api jingga cerah, dan perisai tembus pandang berdengung hidup, memisahkan bagian tengah ruangan dari balkon. Mordain dan Aldir terbang ke balkon paling bawah dan paling tengah. Kamu mencoba membuat sekutu satu sama lain. Bertarunglah dengan semestinya, kata Morda. Di sebelahnya, Aldir mengerutkan kening. Cul mematahkan lehernya dan mengangkat tinjunya, masing-masing seukuran kepalaku. Siap, manusia. Aku memutar bahuku dan memperkuat aether yang melapisi tubuhku, tapi aku tidak menyulap senjata atau armorku. Alih-alih berbicara, aku menerjang kaki belakang aku, berlari ke depan. Terlepas dari ukurannya, Cul cepat. Sikapnya berubah antara satu langkah dan langkah berikutnya, dan tinjunya meledak menjadi api saat itu mengarah ke wajahku. Jatuh berlutut, aku meluncur di bawah pukulan, mengaitkan lengannya dengan lenganku, dan membiarkan diriku ditarik kembali oleh kekuatan, mendorong lututku ke tulang rusuknya. Mana atribut api meledak darinya dalam sebuah nova, mendorongku ke belakang saat aku masih di udara, dan dia menerkam setelahku, tinjunya mengepal dan menahan kepalanya seperti palu. Masih di udara,
aku memutar tubuh aku untuk menangkap pukulan di salah satu lengan bawah. Kekuatannya tidak seperti yang pernah aku rasakan sebelumnya. Kekuatan serangan dua tangan membanting aku ke lantai dengan kekuatan yang cukup sehingga api bergetar di Anglo. Alih-alih menekan serangannya, bagaimanapun, dia mundur, memberi aku waktu untuk berdiri. Aku hampir terkesan, katanya, menyeringai sengit. Aku setengah berharap semua tulangmu hancur. Dan aku berharap kamu memukul lebih keras. Aku tidak menyebutkan fakta bahwa beberapa tulang rusuk aku dengan cepat kembali ke tempatnya setelah patah karena kekuatan serangannya. Chul tertawa, dan aku menyadari bahwa dia telah mengalami perubahan. Dia merasa nyaman dalam pertempuran, lebih nyaman daripada di meja rapat. Atau mencoba mencari nafkah untuk dirinya sendiri di sini, di tempat yang tenang dan terpisah ini. Kali ini, dia bergerak lebih dulu. Dalam keburaman yang diselimuti api, dia menyerang langsung ke arahku, memukul dengan pukulan dan tendangan yang membakar yang melepuh kulitku bahkan melalui aether. Aku memukul balik, tetapi rasanya seperti meninju dinding granit. Dengan setiap serangan, energi yang membakar di sekelilingnya terbentuk, sampai dia menjadi pusat dari neraka yang mengamuk, begitu panas bahkan melawan serangannya membuatku terbakar. Dia tidak menahan diri, aku senang melihatnya. Aku juga tidak mau. Aether meresapi tubuh aku, meningkatkan kecepatan dan kekuatan otot, tulang, dan tendon aku. Dengan menggunakan teknik yang sudah mulai kupelajari di Relictem, aku mengambil langkah pendek dan mengarahkan tinjuku ke depan dengan jab lurus. Buku-buku jariku terhubung erat dengan tulang dadanya. Sambil mendengus, Chul meluncur mundur beberapa kaki, gelombang kejut dari tumbukan meniup auranya yang terbakar. Dia menarik napas kesakitan, satu tangan menekan tulang dadanya saat dia menatapku, tidak mengerti. Aku mendengar Aldir bersenandung dan meliriknya. Dia memegang pagar balkon dengan erat saat dia mencondongkan tubuh ke depan, asyik dengan setiap gerakan. Langkah itu adalah modifikasi, atau perluasan, dari teknik yang sama dengan burst step yang dibangun. Dengan hati-hati melibatkan serangkaian Miko Burst Aether, aku tidak hanya bisa bergerak hampir secara instan, tetapi juga menyerang. Itu adalah teknik yang akan menghancurkan tubuhku sebagai manusia, dan bahkan sekarang aku merasakan tekanan untuk menggunakannya sekali saja, tetapi tiang sederhana ini telah menunjukkan kepadaku bahwa itu bahkan dapat melukai seekor asura. Setelah beberapa detik, seringai kembali ke wajah lebar Chul. Sekarang, mungkin ini akan menyenangkan. Dengan teriakan perang yang hiruk-pikuk, dia melemparkan dirinya ke arahku lagi. Kami bertukar pukulan demi pukulan, pertarungan kami semakin cepat saat kami berdua berusaha mendorong yang lain hingga batasnya. Setelah beberapa menit, aku melihat orang lain mulai menyelinap ke dalam ruangan, memperhatikan kami pada awalnya dengan rasa ingin tahu, kemudian dengan takjub. Tidak lama sebelum Chul berkeringat deras, dadanya naik turun dengan setiap tarikan napas, tapi seringainya tetap di tempatnya, tidak peduli seberapa keras kami berjuang. Setelah menangkap aku dengan tendangan berputar yang aku harapkan sebagai tipuan, dia melangkah mundur, membiarkan aku bangkit lagi. Aku tahu dari cara dia menahan diri bahwa energinya sedang lesu. Tiba-tiba tangannya terulur, telapak tangan terbuka, dan api yang menderu-deru mendidih keluar. Ibers melangkah lurus menembus api, berharap untuk menangkapnya lengah, tetapi saat aku mengambil langkah yang hampir seketika itu, Chul diliputi kilatan cahaya kemasan, dan aku melewati tempat dia tadi berada. Kecerahan membuat aku kewalahan, dan aku tersandung ketika aku berhenti. Dua lengan besar memelukku, menjepit lenganku sendiri ke samping dan mengangkatku. Chul dan aku sama-sama diliputi api Phoenix. Menghasilkan. Dia meraung saat penghalang aeteriku berjuang untuk menangkalku dari panas yang bergolak. Tulang-tulangku mengeluh keras, mengancam akan hancur di bawah kekuatan asurannya, dan kulitku mulai melepuh dan menghitam. Seringai sebesar dan liar seperti Chul membelah wajahku. Merasakan jalur eterik, aku pindah ke sana, meninggalkan Chul di belakang saat aku muncul di sisi lain lantai pertempuran kami. Tapi aku tidak memberinya waktu untuk pulih. Ibers melangkah sekali lagi, apakah mengalir melalui tubuh aku dalam semburan pendek yang terkendali. Rasanya seperti aku diregangkan ke 8 arah yang berbeda, tetapi aku menahan rasa sakit saat aku memfokuskan setiap sepersekian detik untuk mempertahankan kendali dengan benar. Chul membungkuk ke samping saat dia diangkat dari lantai, bahkan tidak dapat memahami apa yang menimpanya, sebelum pengait yang kabur menjentikkan rahangnya ke arah yang berlawanan diikuti oleh garis lurus yang membuatnya meluncur ke arah perisai seperti peluru. Gumpalan tipis asap berwarna ungu naik dari lenganku yang sedang diperbaiki saat burung Phoenix muda itu menabrak penghalang pelindung yang mengelilingi kami dan jatuh ke tanah. Perisai jatuh dan Mordain berada di sisinya dalam sekejap. Dengan lebih santai, Aldir turun dari balkon ke arahku, mengamatiku dengan serius. Aku memberikan waktu sejenak agar luka aku sembuh saat aether merembes dari inti aku ke tulang aku yang patah dan daging yang terbakar. Aku melihat fisikmu tidak lagi menjadi penghalang untuk menggunakan meracu walk, atau setidaknya teknik versimu, kata Aldir, menyeka api yang masih menempel di bajuku. Pertempuran yang sangat mencerahkan. Sementara itu, Chul berjuang untuk berdiri meski Mordain berusaha membuatnya tetap berbaring sambil memeriksa lukanya. Phoenix besar menggertak melewatinya dan berbaris ke arahku, tinjunya terkepal dan terengah-engah seperti lembu bulan yang terkejut. Pertarungan yang bagus, kataku sambil mengulurkan tangan. Dia melihat ke embel-embel yang diperpanjang,
memukulnya ke samping, lalu membungkusku dengan pelukan beruang yang menghancurkan. Pertarungan yang bagus, teriaknya, membuat telingaku berdenging. Dia tiba-tiba melepaskanku dan mundur selangkah, tinjunya dipinggul. Pertarungan yang bagus katanya, ulangnya, menyeringai cerah. Yang sangat bagus, menurutku. Tidak membiarkan antusiasmenya mengaburkan alasan perdebatan kami, aku menahan tatapannya sampai seringainya mulai memudar. Namun, aku mencatat menjelang akhir kamu tampaknya kehabisan energi. Dia sadar dengan cepat, melihat tanah selama beberapa detik sebelum menjawab. Aku hanya setengah Phoenix. Manaku cenderung, terbakar dengan cepat, jika aku terbawa suasana. Dia mengangkat dagunya. Tapi aku sekuat asura manapun seusiaku, aku bisa menjanjikan itu padamu. Aku percaya itu, kataku. Dan aku menerima. Jika kamu ingin ikut dengan aku dengan senang hati akan membawa kamu. Chul berteriak bersemangat dan mengayunkan tinjunya ke udara. Mordain mengusap rambutnya, mengacak-acaknya. Aku tahu untukmu, Arthur, ini hanya akan pulang, boleh dikatakan begitu, tapi untuk klan Asklepios, dan semua asura lain yang telah bergabung dengan kita di sini, ini akan menjadi kesempatan yang penting. Jika kamu tidak keberatan, aku ingin mengatur perayaan untuk menandai kepergian Chul. Suasana hati aku langsung memburuk ketika aku mempertimbangkan semua yang membutuhkan perhatian aku di Fildorial dan seterusnya. Maafkan aku, Mordain. Waktu mungkin berhenti di sini, tetapi di luar sana terburu-buru, dan aku tidak tahu kapan Agrona akan menyerang lagi. Mata Mordain tampak menua dengan cepat saat aku melihatnya, tapi saat aku berkedip, dia sama seperti sebelumnya. Tentu saja. Chul, bersiaplah untuk berangkat. Wajah Chul mengendur, dan aku bisa melihat kenyataan dari situasinya menimpanya. Tentu saja, katanya, tampak agak aneh, lalu bergegas, terbang ke salah satu dari banyak terowongan yang keluar dari teater. Dia memiliki temperamen yang berapi-api dari ibunya, kata Mordain, mengawasinya pergi, tetapi kekuatannya juga. Kamu tidak akan menemukan sekutu yang lebih ganas dalam pertempuran melawan Fritra. Aku merasa diriku mengerutkan kening, menangkap sesuatu yang tidak terucapkan dalam kata-kata Mordain. Dan bagaimana dengan ayahnya? Dia setengah Phoenix, katanya. Siapa? Pikiranku melompat ke meja yang sekarang tersembunyi di bawah batu. Dia setengah jin. Mordain mengangguk, pandangannya bergerak ke lantai seolah dia membaca pikiranku. Beberapa datang bersama kami ketika kami menemukan tempat ini. Terlalu sedikit. Kami bisa saja menabung lebih banyak, tetapi mereka tidak akan meninggalkan pekerjaan seumur hidup, sebagaimana mereka menyebutnya. Terlalu bertekad untuk menyelesaikan kubah eterik mereka, di mana mereka mengklaim semua pengetahuan mereka yang luas akan disimpan. Reliktem, Agrona menyebutnya. Aku menatap Mordain, penyebutannya tentang reliktem memberiku ide. Lantainya beriak, dan meja jin melayang melewatinya, berhenti setelah permukaan batu mengeras lagi. Mordain bergerak untuk duduk, bersandar pada sikunya. Ada sangat sedikit pasangan seperti itu, dan dari segelintir keturunan yang terjadi, sebagian besar membawa darah jin sebanyak burung Phoenix. Hidup mereka, terbatas panjangnya, setidaknya relatif terhadap umur panjang Asura. Regis memilih momen itu untuk muncul kembali, berjalan tepat di depan gelatik kain. Apa yang aku lewatkan? Dia bertanya, dengan ceria. Waktu yang tepat. Aku harap kamu mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Kami akan kembali ke Fildorial segera setelah Chul siap. Kami membawa kepala daging itu bersama kami. Kita akan membutuhkan Wyvern yang lebih besar. Mungkin tidak. Lord Mordain, kamu menyebutkan reliktem, aku memulai, tahu terlalu banyak berharap bahwa mereka akan dapat memenuhi permintaan yang akan aku buat. Aku menemukan portal yang dinonaktifkan ke reliktem di bawah desa Jin kuno di Darf. Kamu telah berada di Bisglades selama berabad-abad, apakah kamu menemukan portal tua lainnya pada waktu itu? Alisnya berkerut-berkerut, membuatnya terlihat jauh lebih tua. Perapian, seperti banyak ruang bawah tanah yang menandai pemandangan Bisglades, diciptakan oleh Jin. Ada sebuah portal tua di sini. Itu dapat dioperasikan untuk beberapa saat setelah kami mengambil tempat ini sebagai rumah kami, tetapi Jin yang tinggal di sini akhirnya menonaktifkannya. Wajahku cerah. Bisakah kau memperlihatkanku? Setelah mengirimkan kabar kepada Chul, Mordain membawaku dan yang lainnya menyusuri serangkaian terowongan dan melewati banyak burung Phoenix aneh lainnya, bergerak ke arah bawah secara umum. Akhirnya kami sampai di sebuah gua kecil. Lumut hijau dan emas tumbuh di karpet tebal di lantai, dan kristal bercahaya tumbuh dari langit-langit, memancarkan cahaya biru pucat pada persegi panjang batu berukir di tengahnya. Itu kuno dan runtuh, rune di batu tidak lagi bisa dibaca. Avier meluncur melalui gua dan mendarat di atas bingkai. Jika kamu berharap menggunakan ini untuk membawa diri kamu kembali ke Darf, aku rasa ini tidak akan berguna. Aku belum pernah ke sini selama bertahun-tahun. Ini seperti berjalan ke dalam kenangan hidup, kata Mordain sambil menghela nafas. Berjalan di samping Phoenix, aku dengan lembut menyentuh lengkungan batu sebelum berbalik menghadap Aldir. Aku mengulurkan tanganku, memperlihatkan batu Sylvie yang ada di telapak tanganku. Kamu bilang kamu ingin menebus kesalahan, kan? Inilah cara kamu bisa memulai.